So hello guys, welcome back to my channel Neo Japan Channel. Di sini gue sebagai Neo Japan yang butuh beras. Jadi di video ini gue mau cerita sedikit tentang sedikit dari sekian banyak kisah yang gue alami selama gue nikah dengan istri gue yang orang Jepang. Sedikit kisah ya. Banyak sekali kisah-kisah yang gue punya, kisah-kisah yang sangat menyentuh tentunya, yang gue pernah alami, yang real. Tapi di sini gue akan membagikan sedikit saja ya. Oke, dimulai dari pertama ya, dari waktu gue datang ke Jepang 2018, itu sampai sekarang belum pulangan. Jadi 2018 tuh gue datang ke sini buat ngelamar istri gue. Gue datang ke rumah orang tua istri gue buat meminta restu, meminta persetujuan dari kedua orang tuanya ya. Dan tentu saja itu membutuhkan mental yang mantap ya. Tapi gue selalu bilang ke bapak, ngapain takut katanya, ngapain grogi. Kita sama-sama makan nasi, tujuan kita bagus, kita cinta, ya hajar saja. Jadi gue tanamkan itu jadi sebagai tameng gue supaya lebih strong menghadapi orang tuanya ya. Dan pada waktu itu, di sini gue menceritakan kesetiaan, perjuangan, kasih sayangnya dia ke gue aja ya. Jadi waktu itu gue pas kondisi gue ke rumahnya dia itu waktu mau masuk musim panas kalau nggak salah ya. Jadi gue pernah ada luka di kaki gue. Mungkin kalau di Indonesia itu bisul kali ya, bisul ya. Tapi ya namanya penyakit di Jepang itu kita nggak boleh anggap remeh ya. Lain dengan di Indonesia mungkin. Kalau di Indonesia cuman sakit gigi sebentar, pakai minyak rem atau pakai tali cabut langsung selesai. Sakit bisul dikit pakai kulit pisang atau bawang putih atau bahkan diinjak sekali sama teman atau dipukul langsung sembuh kan. Kalau di Indonesia kan instan kan, beda dengan di sini. Jadi waktu itu gue pernah luka di kaki dikit dan gue entengkan ya, gue nggak terlalu anggap serius karena kita begitu ya di Indonesia. Gue nggak anggap serius. Waktu kondisi itu gue pakai jeans dan ternyata jeans tuh kotor ya karena gue pakai ya. Dan itu karena luka tuh terjadi gesekan sama jeans gue dan itu gue pakai datang ke rumah orang tua istri gue buat ngelamar dia ya. Waktu itu sih nggak ada kondisi apa-apa. Waktu itu nggak ada kondisi wah kaki sakit, nggak ada. Cuman setelah pulang dari sana dan akhirnya setelah pulang melamar istri gue dan gue langsung ke masjid yang ada di Fukuoka untuk menghalalkan istri gue. Jadi gue dinikahkan dulu di sana sama imam masjidnya di sana dan disaksikan oleh wali-wali semua di sana. Jadi gue itu ambil halalnya dulu. So gue bisa tinggal satu rumah bareng istri gue. Jadi waktu itu gue datang, waktu itu kondisinya 3 bulan. Kondisi visa gue 3 bulan. Jadi waktu nyampe ke Jepang, gue langsung minta restu orang tuanya dan gue langsung ke masjid untuk dihalalkan dulu. Setelah itu gue bisa tinggal bareng sama istri gue. Dan gue gak ngerasa kalau gue itu kaki gue sakit ya. Tapi setelah nikah, setelah halal, gue pulang ke rumahnya, dan waktu gue buka kaki gue ternyata luka. Memang sih lukanya seperti luka gores dikit gitu, tapi ya namanya infeksi ya, jadi gue cuekin aja slow. Waktu itu kondisi istri gue itu kerja, jadi dia itu kerja. Gue 3 bulan gak kerja men, 3 bulan gue di rumahnya gak kerja. Itu di rumah aja terus gak ngapa-ngapain. Waktu itu gue belum pernah nge-YouTube, gue gak kenal YouTube waktu itu. Jadi pas waktu itu semakin hari semakin memburuk kaki gue kan. Karena infeksi, mungkin gue terlalu meremehkan kan. Gue jalan-jalan kok pakai perban, gue jalan
pakai celana pendek kan. Habis itu gatal, malam gatal. Akhirnya gue kan sering garuk-garuk kan, garuk-garuk. Akhirnya terinfeksi. Dan parah banget. Jadi istri gue nyuruh gue, kaget kan. Ya udah, lu ke rumah sakit aja katanya, ngecek katanya. Nggak apa-apa gue bilang, ini cuma diobati pakai pisang aja bisa, ini daun pisang, bawang putih juga bisa, dipencet-pencet bisa. Tapi istri gue ngelarang gue gitu kan. So karena dia sering meminta, akhirnya gue ke rumah sakit. Dan gue ke rumah sakit, gue ikuti katanya. Waktu gue ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, padahal cuma bisul men, padahal kecil ya, luka kecil mau bisul gitu kan. Diperiksa, digosok, dikasih obat, diperban, seolah-olah kaki kita itu mau diamputasi men. Pokoknya serba lebay gitu. Di sini tuh diobati, harus begini, harus ini, diinfus pula gua, padahal cuma bisul, diinfus gua. Ditangani sama orang sana. Terus katanya, ini kalau ndak diobati langsung nih kakinya bisa putus. Kan ditakut-takut istri gua kan, kayak gitu kan. Ya namanya hatinya perempuan itu rasa khawatirnya tinggi sekali kan, karena kita baru nikah juga kan. Jadi setelah gue berobat, waktu itu gue kan visa gue masih bisa pakai melancong 3 bulan di sini. Gue belum ada asuransi kesehatan di Jepang. Dan di sini gue mau sampaikan ke kalian, buat teman-teman yang mau ke Jepang, yang mau liburan atau yang mau gimana, usahakan bikin asuransi yang internasional. So waktu lu mungkin ada kecelakaan di sini, luka, dan pas lu berobat di Jepang, kalian bisa keringanan untuk bayar ya. Itu gue nggak lakuin dulu. Jadi waktu gue kesini, sekali ngecek berobat dapat obat berapa? 1 juta. Pusing pala baby. Gue waktu itu kondisi nggak kerja, jadi istri gue yang bayar. Oke, fine sekali dah. Besok kata dokternya, nanti hari Jumat datang lagi ya. Pulang. Besok hari Jumat kata istri gue ke rumah sakit. Gue udah bayar uang. Gue nggak ada uang waktu itu kan. Gue kesini nggak kerja, 3 bulan nggak kerja. Gue ke rumah sakit. Kasih obat, oles-oles dikit kaki, buka ganti perban 1 juta. Mulai gue panas kan. Masih besok gitu lagi. Besok sini lagi ya cek, lagi 3 hari. Cek lagi 800.000. Dapat obat, ganti perban. Besoknya cek lagi 1 juta. Dan akhirnya gue putuskan, gue nggak mau gini lah. Ini luka bisa diobati secara tradisional bisa, gue bilang. Gue sampai berantem sama istri gue, dan istri gue nangis. Gue nggak mau kaki lu putus, gue nggak mau lu terjadi apa-apa katanya. Pokoknya pergi. Tapi lu bayangin sekali berobat tuh 1 juta men, 1 juta. Bayangkan bisul men, sekali ngecek 1 juta itu karena gue nggak ada asuransi. Dan yang kerja waktu itu cuma istri gue doang men. So gue merasa malu ya, waduh, gue nggak kerja, istri gue doang yang kerja kan. Nggak usah khawatir. Gue telepon rumah, minta dikirimin obat dari Indonesia sama ibu gue. Gue telepon rumah. Tapi gimana dokter Indonesia bisa ngecek penyakit lu kalau cuma dengan telepon? Gampang, dokter Indonesia canggih-canggih, gue bilang. Gue fotoin luka gue, gue kirim ke Indonesia, dicek sama orang Indonesia. Oh ini obatnya ini, langsung dikirim ke Indonesia obat ke gue ya, dari ibu gue. Nah itu gue pakai. Ternyata obat itu sembuh, kering. Gue minum obatnya, gue olesin, sembuh. Bahkan belum habis obatnya, sembuh langsung. Langsung istri gue diem. Tapi di sana selama gue kena penyakit tuh tahu, selama berminggu-minggu gue nanah keluar dari kaki gue. Di sana diujinya gue. Kenapa gue baru nikah hidup bareng sama istri gue, satu rumah, tidur bareng. Di situ gue mulai ngerasa mungkin ini ujian, mungkin ini adalah
tes dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gue bilang itu? Mungkin dari sini diuji kesetiaan istri gue bilang kan. Diuji kesabaran sampai mana dia cinta sama gue dengan kondisi gue seperti ini, gue bilang kan. Jadi gue selalu berpikir positif. Tapi sebelumnya gue marah-marah terus kan. Ya namanya baru nikah. Gue ginilah, manja lah kan gitu kan. Sakit manja. Tapi gue berpikir mungkin ini ada bagusnya, manfaatnya istri gue diceknya, ditesnya hatinya sampai mana mau ngurusin gue. Coba saja lu bayangin. Istri gue kerja di rumah sakit. Pagi subuh, pagi pergi, pulangnya malam, bisa sampai jam 8 pulang. Habis pulang, udah istirahat, cuman makan dikit, terus ngobati gue. Obati gue, luka gue dilap pakai air hangat, digosok. Nggak jijik dia men. Jadi kaki gue dilap, digosok tiap malam sebelum tidur. Dia seperti ngurus bayi men. Jadi pas gue mau tidur, tempat tidur gue itu dikasih alas handuk buat kaki gue. Jadi tiap malam gue selalu, setiap kali gue tuh dia bangun, dilihat kaki gue luka, dilapnya lagi, diambilnya handuk, diganti. Besok gitu, setiap hari begitu. Hampir dia nggak bisa tidur. Tiap hari dia kerja tapi dia nggak bisa tidur. Gue ngurusin kaki gue, manja betul gue waktu itu. Sabarnya dia ngurusin gue, ngobati kaki gue yang jijik banget men. Bisul tuh ya kalau udah pecah, kalau nyebar, wih jijik banget. Gue nggak mau share fotonya nih. Terus disitulah gue berpikir kok istri gue nggak jijik sama gue, kok istri gue mau ngurusin gue. Jadi mungkin ini ujian buat ngetes dia, gue pikiran. Diobatinya gue tiap malam, di lapnya, pokoknya diperban semua, obat gue diingetin semua. Dari sana gue, makasih banget. Dari sana gue merasa, oh istri gue ini cinta banget sama gue. Gue bilang, gue harus perjuangin gimana caranya gue harus sayang, gimana caranya gue harus balas budi, sayang betul ke dia. So mungkin gue nggak pernah cerita tentang istri gue ke kalian yang belum tahu, karena ya mungkin di video-video lu selalu lihat istri gue pendiam gitu, memang gitu. Jadi waktu diobati sembuh, dan gue berterima kasih banget sama dia. Jadi uang, materi uang dia keluarin, biaya hidup gue 3 bulan di sini dia yang nanggung. Terus obat semua diurusin sama dia. Jadi sebenarnya istri gue tuh jujur saja ya, istri gue tuh nggak suka di videoin, di foto. Dia sampai nggak main sosial media ya, cuman line, telepon sama gue, Instagram, Facebook itu nggak ada tertarik sama sekali yang begitu ya. Jadi guanya yang suka keluarin dia di publik kayak gitu. Makanya gue nggak salahin kalau itu diem terus di depan kamera. Jadi setelah gue sembuh, gue sadar ya, terima kasih banget udah ngerawat gue selama ini. Gue janji kalau gue udah sembuh nanti dan visa gue udah keluar, gue bakalan kerja, gue akan perjuangin, gue akan jagain lu. Akhirnya seperti ini. Jadi gue walaupun gimana pun gue nggak pernah merasa mengeluh. Istri gue mau tidur, mau ngapa-ngapain, gue belanja, gue nyuci, gue nggak pernah merasa, kok lu tidur terus sih, kok lu nggak masak sih. Ya memang sih di Islam istri itu harus berbakti kepada suami kan. Tapi gue nggak pernah membebani istri gue. Nggak pernah nyuruh dia gini, lu harus begini, nyuci, masa gue yang masak, lu harus, enggak, gue nggak pernah ngomong kayak gitu, gue nggak nuntut dia seperti itu. Jadi kalau dia mau bantu gue silahkan, tapi itu nggak mungkin dia nggak akan bantu. Gue mungkin yang di video mungkin gue doang yang kalian lihat masak, tapi kalian nggak tahu di belakangan. Pokoknya dia tuh the best lah bagi gue. Pokoknya perfect lah. That's why I love banget sama istri gue. Oke. Setelah itu pokoknya gimana ya? Dia itu gimana ya? Dari gue deket sampai nikah itu perjuangannya udah banyak banget ke gue. Kenapa gue mau begini sama jagain dia terus ya? Di publik atau di YouTube gue aja yang masak atau apa. Kenapa? Karena gue bisa masak, karena gue hobi masak, karena gue suka masakan Indonesia. Istri gue nggak bisa masak Indonesia, jadi
Gua doang yang masak di sana. Sekalian mau kasih tutorial buat kalian kan. Istri gua ya bisa masak. Tapi pas gua lagi ndak video nih dia masak. Ya gitu saja lah. Pokoknya istri gua the best banget. Gua kalau dibanding, kalau mau cari kayak gini lagi susah. Di Jepang malah, di Jepang lagi yang begini. Mudahan ada sih buat yang lain. Oke guys, cuman itu doang sedikit cerita dari gua. Semoga ada manfaatnya. Gue banyak sekali punya cerita pengalaman gue di sini. Nanti kita akan ceritakan sedikit-sedikit. Oke guys, thanks for watching. Hope you enjoy. And jangan lupa lu subscribe, like, beli beras. Salam gue, New Japan.